sangat kecil sekali. Pertanyaannya, jika menjadi seorang pebisnis memang mudah, lalu mengapa rasionya sangat kecil sekali? Halo teman-teman, kalau saat ini Anda diminta untuk memilih, mending jadi karyawan atau pebisnis, kira-kira Anda lebih milih yang mana sih? Nah, kita akan menjawabnya di video yang satu ini. Nah, teman-teman, kadang-kadang banyak dari kita yang mengimpi-impikan atau menginginkan untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang pebisnis. Tetapi permasalahannya, apakah teman-teman tahu apa yang perlukan jika teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis? Nah, di sini teman-teman kita akan melihat sebuah statistik yang sepertinya memang menjanjikan untuk teman-teman saat ini menjadi seorang pebisnis. Kenapa? Karena ternyata dari statistik yang saya tunjukkan sebentar lagi, ternyata peluangnya masih sangat besar jika teman-teman saat ini ingin menjadi pebisnis. Yuk kita lihat. Nah, di sini teman-teman ada sebuah artikel yang menunjukkan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia itu meningkat. Meningkatnya kira-kira dari berapa sampai berapa ya? Yuk kita lihat. Ternyata peningkatan ini itu terjadi dari menurut catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM ya, itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ternyata peningkatannya adalah dari 1,67% menjadi 3,10% dari total penduduk Indonesia, yaitu 225 juta jiwa. Jadi ternyata teman-teman ini juga berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik ya. Jadi Badan Pusat Statistik ini itu mencatat bahwa jumlah wirausaha BPS meningkat 3,10%, sebelumnya 1,67%. Oke, jadi artinya apa teman-teman? Meningkat sih meningkat, hampir bahkan 2 kali lipat ya, dari 1% jadi 3, sekian persen. Tetapi di sini teman-teman bisa melihat bahwa 3% dari 225 juta penduduk total yang ada di Indonesia. Sangat kecil sekali. Pertanyaannya, jika menjadi seorang pebisnis memang mudah, lalu mengapa rasionya sangat kecil sekali? Nah, faktanya teman-teman, mungkin bagi kita yang sekarang ini sedang berkarir, sedang bekerja, kita sekarang juga sedang mencoba bagaimana cara kita agar bisa untuk berjualan, paling tidak menjadi pedagang sebelum kita bisa menjadi pebisnis. Faktanya teman-teman, saat ini saya sering berkata juga, terutama di media sekolah pebisnis, bahwa di zaman sekarang ini kita tidak bisa memilih ya, antara mau jadi pebisnis atau mau jadi pengusaha atau mau jadi katakanlah karyawan. Jadi antara karyawan dan pebisnis ini harus berjalan seiringan. Kenapa? Karena di Indonesia sekali lagi adalah tidak ada satupun di Indonesia yang bisa untuk survive bertahan hidup hanya dengan bergantung pada satu sumber income. Memang ada yang berkata bahwa financial freedom itu hanya dapat teman-teman miliki kalau teman-teman itu memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Biasanya sumber pendapatan teman-teman itu harus lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3. Baru teman-teman bisa berkesempatan untuk memiliki yang namanya financial freedom tadi. Artinya saat ini teman-teman, jika teman-teman hanya memiliki satu sumber pendapatan, teman-teman bisa menambahkan sumber pendapatan selanjutnya. Dan itu biasanya bisa dimulai sambil teman-teman bekerja. Jika teman-teman mengerti bagaimana strategi dan bagaimana cara menggunakan waktu teman-teman dengan lebih efektif lagi, seperti pengalaman saya dulu juga saya melakukannya sambil saya bekerja dan pada akhirnya bisa berjalan full time juga. Tapi sebelum teman-teman beranjak dan ingin memulai bisnis teman-teman, kita harus mengerti dulu sebetulnya what it takes, apa yang diperlukan buat teman-teman untuk memulai sebuah bisnis supaya betul-betul kejadian. Tidak hanya ingin menjadi pebisnis, tapi mengerti apa yang diperlukan untuk teman-teman menjadi seorang pebisnis. Yuk kita lihat presentasinya. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa melihat ada mind map yang setelah saya siapkan buat teman-teman untuk melihat sebetulnya apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan. Karena paling tidak di sini teman-teman bisa melihat ada 5 faktor utama yang harus teman-teman pertimbangkan saat teman-teman ingin memulai berbisnis. Karena memang dunia berbisnis dan dunia karyawan itu sangat berbeda kedua-duanya. Bisa dijalani dua-duanya, tapi teman-teman memerlukan jam terbang. Seperti layaknya teman-teman ingat waktu pertama kali teman-teman bekerja, setelah teman-teman sekolah, pastinya dunia sekolah dan dunia kerja itu jauh berbeda. Begitupun antara dunia pekerjaan dan dunia entrepreneurship atau pebisnis. Oleh karena itu, yuk kita lihat satu persatu dari penjelasan yang pertama, yaitu dari segi pendapatan. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa seorang pebisnis itu pendapatannya naik turun. Jadi intinya teman-teman wajib nih melek keuangan. Artinya apa teman-teman? Banyak dari kita yang karyawan itu kadang-kadang melihat pebisnis, wow, bulan ini omset dia itu luar biasa besar.
bulan ini pendapatannya sepertinya besar ya, tetapi teman-teman mungkin tidak mengerti bahwa pendapatan dia di bulan itu di bulan-bulan selanjutnya bisa jadi tidak mendapatkan pendapatan yang sebesar itu. Artinya seorang pebisnis harus pandai-pandai membagi rata pendapatannya dalam beberapa bulan. Berbeda dengan teman-teman kita yang memang di tempat kerja, artinya mereka sebagai karyawan biasanya memang fixed income, tetapi income-nya itu biasanya gajinya akan tetap segitu, ada gaji pokoknya teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang seorang pebisnis ingin menjadi seorang pebisnis dari karyawan, teman-teman harus ingat perbedaan antara money management ini atau mengelola keuangan ini sebagai seorang pebisnis yang sangat penting. Banyak sekali pebisnis yang sudah mulai untuk menjalankan bisnisnya dan mendapatkan income yang besar, tapi gagal dalam mengelola keuangannya, dan bisa jadi bisnisnya itu tidak berjalan seoptimal mungkin dan bisa jadi akan gulung tikar dalam waktu yang sangat cepat sekali. Lalu yang kedua, kalau dari sisi target. Jadi tentunya kalau kita sebagai karyawan itu biasanya kita dikejar target oleh atasan kita, oleh bos kita. Ya ini bukanlah sebuah hal yang kadang-kadang menyenangkan juga ya teman-teman ya. Kalau dikejar-kejar oleh orang lain untuk melakukan sebuah hal, kita kadang-kadang merasa risih juga. Tetapi faktanya kadang-kadang ini menjadi sebuah keuntungan saat teman-teman bandingkan dengan seorang pebisnis. Seorang pebisnis itu tidak pernah diingatkan oleh siapapun. Hanya yang mengingatkan itu adalah dompetnya dan takdirnya gitu. Kalau hidupnya itu menjadi lebih buruk, berarti ada sesuatu yang salah, something wrong. At least teman-teman yang ada di perusahaan menjadi seorang karyawan, teman-teman diingatkan oleh atasan teman-teman karena memiliki target yang jelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pebisnis itu memang tantangannya adalah wajib sadar berprogres. Nah, itu kata kuncinya. Jadi wajib sadar berprogres. Kalau mungkin teman-teman di perusahaan itu sudah ada targetnya diberikan dan bahkan diingatkan kalau teman-teman sudah mendekati deadline-nya tapi belum mengerjakan hingga finish, hingga selesai, maka pasti diingatkan oleh supervisor atau tim leadernya teman-teman. Tapi kalau pebisnis tidak ada yang mengingatkan, mau kita santai-santai setiap hari pun bisa aja gitu ya, mau rebahan setiap hari bisa aja, tapi nanti yang mengingatkan adalah dompet dan takdir teman-teman. Ini yang paling berbahaya jika teman-teman sebagai seorang pebisnis, maka harus wajib sadar berprogres. Selanjutnya kita lihat lagi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat dari sisi target tadi berhubungan yaitu atasan teman-teman, di mana sebagai seorang karyawan tentunya bos teman-teman itu telah memiliki target tahunan, bulanan, tapi juga mingguan. Jadi sudah jelas ya target KPI-nya atau capaian-capaiannya itu biasanya sudah diberikan. Nah, permasalahannya teman-teman sebagai seorang pebisnis, kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis itu memiliki visi dan target yang terlalu kecil dan terlalu cepat puas saat kita menjalankan bisnis kita. Ini yang membuat seorang pebisnis itu sulit untuk naik level. Kadang-kadang dia selalu cepat puas dengan pencapaian yang sekarang, lalu terakhir dia tidak bisa lagi untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Jadi cepat untuk terpuaskan. Atau mungkin yang paling berbahaya, bisnisnya masih kecil dan baru buka tapi sudah merasa bahwa dia itu sudah mencapai sesuatu. Nah, jadi di sini adalah yang paling penting sebagai seorang pebisnis itu, teman-teman selalu harus memiliki mindset bahwa selalu naik level lagi dan naik level lagi, karena faktanya kalau sebagai seorang pebisnis itu bos kita itu bukan atasan kita, bos kita itu bukanlah tim leader kita, supervisor kita, tapi bos kita itu adalah pelanggan. Jadi tolak ukurnya adalah apakah bulan depan pelanggan teman-teman bisa naik dibandingkan bulan sekarang, apakah tahun depan mungkin pelanggan teman-teman itu bisa naik 100% atau 200% dari saat ini. Itu akan menjadi tolak ukur teman-teman supaya teman-teman akan selalu berprogres di dalam bisnis. Selanjutnya adalah dalam sisi asuransi atau cuti. Nah, ini kelihatannya jarang dibicarakan tetapi sangat penting dalam sisi personal management, terutama kalau teman-teman nanti berencana untuk berbisnis, dan terutama teman-teman apalagi kalau telah memiliki keluarga, telah memiliki istri atau anak, maka asuransi dan cuti ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dipertimbangkan sekali. Yang pertama, jika teman-teman sebagai seorang karyawan tentunya pastinya ya, walaupun regulasi itu mungkin bisa berubah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tapi sudah pasti bahwa teman-teman sebagai seorang karyawan pasti mendapatkan cuti, pasti mendapatkan yang namanya tunjangan ataupun paling tidak mendapatkan asuransi dari tempat pekerjaan yang teman-teman sekarang sedang bekerja, terutama kemungkinan kalau teman-teman sudah naik level di sebuah perusahaan dan perusahaan itu pun perusahaan multinasional, mungkin itu pastinya teman-teman mendapatkan asuransi yang tercover oleh perusahaan tersebut. Nah, sebagian besar ataupun bahkan pebisnis itu biasanya memang harus bukan hanya sadar progres, bukan hanya merawat karyawannya,
bukan hanya merawat juga bisnisnya supaya tetap maju, tapi merawat keluarganya dan dirinya sendiri dalam hal asuransi, dalam hal memanage hidupnya dalam bentuk cuti, harus mengambil waktu-waktu secara strategis yang tidak mengganggu bisnisnya, dan ini memerlukan sebuah kemampuan time management yang sangat baik menurut saya, karena kalau sampai tidak di manage, mungkin bisnis teman-teman itu akan maju karena selalu bekerja pagi, siang, sore, malam dan tidak pernah berhenti ataupun tidak pernah mengambil cuti. Tapi pada akhirnya sukses itu sekali lagi bukan hanya di uang saja, tetapi juga relationship, tetapi juga kesehatan. Jadi untuk mendapatkan sukses secara keseluruhan dan holistik, teman-teman harus ingat untuk menyeimbangkan antara wealth, health, dan relationship. Kesejahteraan atau keuangan, lalu relationship teman-teman atau hubungan teman-teman dengan orang-orang terdekat teman-teman, dengan anak teman-teman, istri teman-teman, suami teman-teman, lalu yang tidak kalah penting adalah kesehatan teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita bisa lihat lagi di reward. Jadi di sini reward itu adalah hasil kerja teman-teman. Jadi sebagai seorang karyawan pastinya teman-teman mendapatkan gaji pokok dan bonusnya disesuaikan dengan KPI teman-teman itu tercapai atau tidak ya. Kalau di sebuah perusahaan pastinya jika KPI teman-teman itu melampaui dari target, bahkan itu pasti akan mendapatkan bonus. Tetapi kalau teman-teman itu malas-malasan, teman-teman tidak mau bekerja dengan full memberikan all out, itu pun teman-teman sebetulnya masih mendapatkan kompensasi gaji pokok. Walaupun mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan teman-teman akan dipecat gitu ya, mungkin dikeluarin jika betul-betul sangat jauh dari KPI yang ditetapkan oleh timnya teman-teman. Tapi paling tidak sudah ada fixed salary, sudah ada gaji pokok yang sudah pasti akan teman-teman dapatkan. Berbeda jika teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis. Seorang pebisnis seberapa keras pun dia bekerja dan seberapa lama pun dia bekerja dan seberapa besar pun effort yang ia keluarkan, mungkin dia tidak akan mendapatkan uang sama sekali karena memang tidak ada hasilnya. Jadi seorang pebisnis itu dinilai dari hasilnya dan bukan dari besar effort atau jam waktu yang dia keluarkan. Nah, paling tidak dari sini teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa ada 5 faktor yang sangat berbeda antara karyawan dan pebisnis. Tapi seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa saat ini, di tahun ini, teman-teman tidak bisa memilih di antara keduanya. Jadilah seorang karyawan yang baik dan juga seorang pebisnis yang luar biasa, karena pada dasarnya saat ini semuanya harus memiliki jiwa entrepreneurship. Bahkan ada sebuah penelitian yang berkata bahwa mereka yang bekerja atau mereka yang seorang karyawan yang memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi itu biasanya memiliki side hustle atau bisnis sampingan dan memiliki impact lebih kreatif saat mereka bekerja di sebuah perusahaan. Jadi saya harap semoga video ini dapat membantu teman-teman, dan seperti biasa don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah.